Biasanya kan kita berusaha tuh kadang gagal, itu jangan putus asa lah. Jadi apabila kita melakukan sesuatu itu gagal, tugas kita tuh hanya satu, memulainya lagi dengan cara yang lebih cerdas. Itu aja mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Wibowo dari Omah Lele Catfish Farm. Alamat kita ada di Piring Jepit, DK 8, Murti Gading, Santin Bantul, Yogyakarta. Awalnya saya mulai budidaya ikan itu tahun 2001, dan pertama kali saya budidaya ya lele. Jadi awal budidaya itu kita juga nggak langsung mulus, kita sempat 3 kali itu percobaan gagal. Terus kemudian karena gagal, saya mencoba berguru dengan petani-petani lele yang sudah berhasil, artinya yang sudah bisa panen kontinu. Dari satu orang ke satu orang saya sambangi satu-satu. Kemudian saya mencoba menerapkan ilmu yang saya dapat itu, saya coba di percobaan keempat, alhamdulillah bisa berhasil. Nah dari situ kemudian berkembang lah, kita bisa nambah kolam sampai sekarang. Kita fokus benar-benar cuma lele yang ada di sini. Yang jadi pertimbangan saya, pertama lele itu putarannya cepat, 3 bulan udah bisa panen. Dan dari situ saya mencoba kalkulasi, ternyata lele ini kalau kita kelola dengan benar bisa buat hidup. Saya hitung, saya tuh bulan atau seminggu tuh bisa panen berapa kali, dari situ bisa kita tentukan. Jadi dari putaran yang 3 bulan itu kita bisa ngeset lah, kita tuh mau penghasilan berapa. Jadi di situ baru kita bisa mengembangkan, Mas. Misalkan, oh saya mau panen seminggu sekali, oh saya mau panen seminggu 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Bahkan setiap hari pun bisa. Itu pertimbangan saya gitu. Jadi ini bisnis bisa dikembangkan sampai besar seperti bisnis-bisnis yang lain. Itu aja pertimbangan saya, Mas. Kalau di tempat saya di Omah Lele khususnya ya, kita ada total itu 300 kolam lebih lah ya untuk yang di saya sendiri. Tapi kalau yang untuk sama teman-teman itu sudah banyak, Mas, sekitar 600 kolaman lah. Jadi produk kita total itu seharinya bisa 2-3 ton lah untuk perharinya. Untuk yang di farm 3 ini luasnya sekitar 1 hektar ya, ada 270 kolam. Kalau yang di farm 1 itu sekitar 50-an kolam. Terus yang di tempat teman-teman yang lain itu banyak, Mas. Jadi tersebar di Bantul Selatan ya, terutama Bantul Selatan yang paling banyak. Pertanyaan besar buat pemula yang pengen berkecimpung di situ kan, ada rumor di luaran sana kalau budidaya lele itu rugi. Apalagi kalau kita pakai full pellet itu nggak pernah untung. Seperti itu yang beredar. Tapi sebenarnya kalau menurut saya sih bukan di situ masalahnya. Masalahnya karena mereka belum paham masalah ilmunya. Kalau kita udah menguasai ilmunya itu ya samalah seperti yang lain. Seperti yang peternakan atau perikanan atau pertanian sama saja. Kalau yang udah menguasai ilmunya ya fine-fine aja. Kita bisa berkembang seperti bisnis yang lain. Itu saja. Jadi kalau kita di sini memakainya sistem, Mas. Sistemnya kita pakai sirkulasi. Kemudian benihnya kita juga nggak sembarangan benih. Jadi kita pilih benar-benar benih yang unggul, yang bisa menghasilkan profit tertinggi. Kemudian yang kedua adalah masalah pakan. Nah, pakan ini nggak bisa ditawar. Kalau kita pakai pakan yang abal-abal atau yang proteinnya rendah, itu yang ada cuma rugi. Dan itu perlu waktu yang lama untuk panen, dan pada endingnya rugi. Di sini ya kesalahan yang terbesar di para pemula itu, mereka takut menggunakan pakan yang bagus karena mahal. Nah justru itu yang jadi kesalahan. Karena sebenarnya gini, kalau kita berbicara masalah bisnis kan kita harus fair. Ada input, ada output. Di lele pun kita harus perlakukan seperti itu. Jadi katakanlah harga pakannya 400 lebih lah. Tapi hasilnya bagaimana, inputnya bagaimana? Kalau itu masih mencukupi, masih ada profit buat kita, kenapa enggak? Sekedar sharing aja. Kalau yang di pakan-pakan yang istilahnya proteinnya rendah itu kan rendemennya biasanya per 30
kilogram pakan itu hanya bisa menghasilkan 28 kilo, 29 lah paling bagus. Tapi kalau yang pakan yang proteinnya tinggi, kita pakai yang 34%, itu bisa di atas 30, kadang 32, bahkan kadang 35 kalau bagus tuh. Artinya kalau dari selisih harga hasil dari kita budidaya dan harga jualnya itu kan masih sangat menutupi. Yang kita compare begini, kalau kita hitung satu sak itu menghasilkan 28 kilo, dan kalau yang kita pakai yang bagus tuh bisa 32, 35, katakanlah selisihnya 5 kilo lah. Nah, dari 5 kilo itu kalau dikonsumsi katakanlah harganya 20.000 kan udah 100.000 Mas. Jadi kalau selisih harga jualnya 100.000 dan harga pakannya itu paling selisih 30.000. Artinya kan lebih menguntungkan yang pakai protein yang bagus. Ada selisih 70.000 itu untuk per saknya. Kalau kita banyak sak tinggal dikalikan aja lah. Begitu kurang lebih ilustrasinya Mas. Untuk prospek pasar, khusus di Jogja ya, Jogja ini saat sekarang setahu saya itu kebutuhan lele itu sekitar 30 ton per hari. Jadi untuk kebutuhan lokal DIY itu sebesar itu. Sedangkan untuk petani yang lokal, itu supportnya belum banyak Mas. Paling baru sekitar 40% sampai 50% lah. Dan yang lain itu masih diimpor lah, masih didatangkan dari luar daerah. Masih dari Boyolali, Jawa Timur, dan sebagainya. Nah di situ saya melirik, wah ini ada peluang bisnis buat petani-petani lokal yang bisa mengembangkan dan bisa kita jual di area kita sendiri. Otomatis dari harga jual juga kita bisa bagus lah. Nah, contohnya sekarang ini di sini kan pasar konsumsi di tingkat petani itu sekitar 20 sampai 21 lah. Dan di tempat lain dari info teman-teman yang ada itu paling cuma 18,5. Jadi artinya memang pasar lele di Jogja itu sangat menggiurkan buat saya khususnya. Memang kalau untuk pemula itu kan untuk pasar terkendala banget. Jadi biasanya kalau pemula itu banyak sekali diakali bakul yang nakal lah. Istilahnya misalkan sekarang harganya 20, tapi karena dia nggak tahu pasar, dibeli dengan harga 18 pun pasti dikasih. Kan dia bingung mau dijual kemana, karena lele ini kalau nggak laku dijual kan ngasih makan terus, akhirnya kan tambah rugi. Biasanya seperti itu. Makanya kita sarankan kalau untuk yang istilahnya baru mulai itu carilah jaringan yang sudah ada. Kalau jaringan sudah ada kita tinggal ngikut aja. Jadi sebelum kita budidaya kita cobalah kita bermain ke teman-teman yang sudah jalan itu, gimana cara budidaya yang baik, gimana nanti hasil memasarkannya, apa kita bisa ikutan jual di bakul orang tersebut. Nah itu sangat penting, perlu dilakukan. Jangan hanya melihara tok tapi nggak bisa jual lah, sama aja kalau itu. Sama aja kita bunuh diri lah, seperti itu Mas. Jadi yang perlu digarisbawahi kalau untuk yang masalah market, pasar itu harus kita mendekati jaringan yang sudah ada. Itu yang paling simpel gitu. Kendala-kendala yang ada biasanya kan ada penyakit yang istilahnya mengganggu budidaya kita untuk mendapatkan profit yang maksimal. Kalau di kita pakai sistem sirkulasi ini itu kan pencegahan terhadap penyakit. Karena apa? Karena penyakit itu biasanya dari amonia. Amonia itu berasal dari feses ikan yang dikeluarkan. Nah, dengan sirkulasi ini kan kita setiap saat feses itu kita keluarkan otomatis selama 24 jam penuh. Jadi di sini hampir dikata jarang lah terjadi penyakit. Dengan sirkulasi ini banyak keuntungannya. Pertama kita menghemat uang untuk beli obat-obatan, untuk beli probiotik, karena kita nggak pakai itu semua. Jadi kita fokus hanya di masalah air yang notabene ya kaitannya sama listrik sih. Yang kita bayar hanya listrik aja. Untuk teman-teman pemula yang pengen berkecimpung di dunia perlelean ini, saran saya cuma satu lah. Carilah ilmu yang benar. Kalau modal itu masalah klasik. Biasanya kalau di dunia usaha itu kan nomor satu modal dan market. Itu di mana-mana sama saja. Sebenarnya kalau menurut saya sih bukan masalah modal uang yang paling berharga. Tapi di sini saya menekankan modal ilmu, Mas. Jadi kalau kita tuh udah punya ilmu, kita udah bisa mencetak lele konsumsi dengan bisa untung 1.000 sekian rupiah, itu banyak orang yang pengen meng-hire sebenarnya, banyak orang yang cari yang benar-benar ABK yang udah mumpuni gitu. Insya Allah banyak lah yang mencari orang-orang seperti itu, karena di dunia perikanan ini memang masih jarang yang benar-benar paham masalah ikan gitu. Jadi sekali lagi yang sangat penting kan yang tekanan itu ilmu ya. Kalau misalkan kesusahan itu bisa magang di sini, kita juga menerima magang dari luar.
Itu yang apa ya istilahnya, belajar sambil kerja di sini, dan kita tidak tarik biaya sama sekali di situ, hanya untuk living cost-nya nanti sendiri ya, karena kita belum bisa mensupport masalah living cost. Dan itu nanti misalkan dia di sini bagus, bisa juga tak tarik untuk jadi ABK ini, bisa ada kemungkinan ke sana. Jadi kita selalu membuka masalah itu. Kita pengen apa ya, pengen berkolaborasi dengan teman-teman yang memang niat bener pengen mengembangkan di lele ini, Mas. Untuk apa ya, sharing ilmu itu memang kita dari awal fokus ke sana, karena saya orang muslim, Mas. Jadi saya itu bukan kiai. Jadi saya bisanya cuman di masalah ilmu perlelean. Jadi saya juga pengen punya amal jariah lah, Mas lah. Istilahnya kalau apa, amal jariah itu kalau yang bisa dibawa matikan hanya apa ya, salah satunya ilmu yang bermanfaat. Nah itu yang saya terapkan di situ aja, nggak yang lain sih, cuman itu saja. Bagi teman-teman yang pengen apa, yang pengen belajar masalah budaya lele, bisa ngikutin YouTube-nya Omah Lele. Channelnya namanya Omah Lele juga, Omah Lele. Jadi di search aja, di situ ada Omah Lele. Nanti kita akan apa ya, akan upload untuk apa, masalah-masalah cara pembudidaya lele, cara mengatasi kalau ada masalah, sampai ke penjualan, dan untuk apa, untuk prospek ke depan Omah itu bagaimana, nanti kita satu persatu akan kita uraikan. Nah untuk nomor WA saya ada di 085 78 65 321 69. Itu nomor WA saya. Jadi nanti mohon kalau yang mau WA, tolong apa ya, memperkenalkan diri dulu, supaya saya bisa tahu siapa sih. Soalnya banyak sekali, karena apa ya, nomor saya itu udah beredar ke seluruh Indonesia, banyak apa ya, banyak yang nggak berkompeten dengan lele, suka telepon. Nah saya yang paling males segini. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe Cap Capung. Semoga bisa tambah bermanfaat buat sesama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.